suara saya jelas? Jelas, Kak. Baik, ya saudara, hari ini kita mau lanjut membahas tentang bagaimana kita bertumbuh bersama dalam komunitas manusia baru. Nah, minggu yang kemarin saya kira kita sudah belajar tentang apa itu manusia baru, tapi hari ini kita mau lebih memperdalam lagi bagaimana kita bisa hidup dalam komunitas manusia baru. Nah, kita mau mengingat kembali sedikit saja apa itu manusia baru dan apa itu manusia lama. Mari kita lihat next. Jadi kita dulu adalah manusia yang lama, ya. Kita kepala kita adalah Adam, ya. Kita tubuhnya Adam, kita mati di dalam Adam karena kita bersekutu dengan Adam. Nah, tapi Yesus begitu mengasihi kita sehingga dia mau membebaskan kita, melepaskan kita dari hubungan dengan Adam. Maka Tuhan Yesus di kayu salib, ya, dia mati di kayu salib supaya manusia lama itu mati. Nah, bagaimana dia membunuh manusia lama itu? Ya, istilahnya ini cuman istilah saya, dia memancung kepala manusia lama itu. Ya, dia memutus hubungkan kita dengan kepala kita yang lama, yaitu Adam. Nah, jadi kita sekarang udah nggak punya hubungan dengan Adam lagi. Nah, tapi tubuh kita, saudara, yang sudah lama ada di dalam Adam, ya, tubuh kita udah terlatih oleh Adam, ya, dengan mewarisi dosa asal ke dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita, saudara, ya, masih dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang berdosa, ya. Nah, karena itu, saudara, kebiasaan-kebiasaan yang berdosa ini perlu dihentikan dan kita perlu membangun kebiasaan-kebiasaan yang kudus, kebiasaan-kebiasaan manusia baru, ya, karena kita sekarang sudah dibaptis ke dalam tubuh Kristus, kita sudah dicangkokkan ke dalam tubuh Kristus, ya, tapi tubuh kita masih punya kebiasaan-kebiasaan yang berdosa. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini perlu ditinggalkan, ya, kita hentikan dan kita perlu membangun kebiasaan-kebiasaan, ya, manusia baru. Nah, sekarang next pertanyaannya berikutnya. Bagaimana kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru? Bagaimana caranya? Cara praktisnya bagaimana? Nah, saya mau ajak saudara membaca dalam Efesus 4 ayat 17 sampai ayat 32, tapi saya nggak bisa menuliskannya, menaruhnya di dalam PowerPoint ini karena tidak cukup. Kita akan lihat beberapa ayat saja, ya, tapi saya akan mengambil dari terjemahan LAI, terjemahan lama, ya. Nah, kita lihat beberapa ayat ini, saudara. Kita mulai dengan ayat 17. Demikian inilah kukatakan dan saksikan di dalam Tuhan, supaya jangan lagi kamu berjalan seperti orang kafir yang melakukan diri menurut pikirannya yang sia-sia. Tetapi bukannya begitu kamu ini belajar daripada Kristus. Jikalau sungguh kamu sudah mendengarkan dia dan sudah diajari di dalamnya, sebagaimana kebenaran itu ada di dalam Yesus, yaitu akan hal kelakuanmu yang dahulu itu, kamu membuang perangaimu yang lama, yang rusak menurut daya hawa nafsu, supaya roh pikiranmu diperbaharui di dalam kamu sambil berperangaikan perangai yang baru yang dijadikan menurut teladan Allah di dalam kebenaran dan kesucian yang benar. Nah, saudara, kalau kita baca ayat-ayat ini, kita dapat melihat garis besarnya, saudara, bahwa untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru,
kita perlu praktek 3 langkah, saudara. Yang pertama, lihat yang highlight warna kuning. Kita perlu berjalan, bukan seperti orang kafir, ya, tapi kita berjalan sebagai manusia yang baru, berjalan bersama dengan Kristus. Kedua, highlight yang warna orange, ya. Kita perlu belajar dari Kristus. Kita perlu terus-terusan dengar suaranya dan diajari oleh Kristus, saudara. Nah, kalau kita berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, maka kita pasti berubah serupa Kristus. Makanya ayat 24 bilang, sambil berperangaikan perangai yang baru, nah kita makin berubah serupa Kristus, saudara. Jadi, bagaimana kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru? Next. Nah, kita lihat, saudara. Jadi, caranya adalah kita berikutnya. Ya, kita perlu praktek 3B. Berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, berubah serupa Kristus. Di mana kita praktekkan ini? Ya, kita praktekkan dalam komunitas pemuritan manusia baru. Ya, makanya kalau kita nggak praktek pemuritan dalam kompak, ya, dalam komunitas, kita nggak bisa, saudara, ya, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Ya, ini bukan sekedar perbuatan pribadi, memang harus dilakukan oleh pribadi. Itu tanggung jawab kita, praktek 3B tiap hari. Tapi kalau kita praktekin sendiri, kita akan gagal. Kita harus praktekkan 3B dalam komunitas pemuritan manusia baru, yaitu kompak, yaitu grup pemuritan kita, saudara. Kalau enggak, kita enggak berhasil mempraktekkan 3B. Nah, mari kita akan lihat bagaimana kita mempraktekkan 3B agar kita dapat menanggalkan, ya, kelakuan-kelakuan manusia lama dan mengenakan kelakuan-kelakuan manusia baru. Nah, yang pertama kita praktek B, yang pertama, praktek berjalan, ya, berjalan bersama dengan Kristus. Nah, tadi dikatakan, ayat 17 bilang begini, demikian inilah kukatakan dan kusaksikan di dalam Tuhan, supaya jangan lagi kamu berjalan seperti orang kafir, ya. Kita nggak boleh berjalan seperti orang kafir. Nah, orang kafir ini orang yang belum mengenal Allah. Nah, bagaimana orang kafir perjalanannya, saudara? Ya, dia melakukan diri menurut pikiran yang sia-sia. Nah, orang yang belum mengenal Allah, saudara, punya pikiran yang sia-sia. Bagaimana dengan kita? Nah, walaupun kita udah lahir baru, saudara, tapi ingat, tubuh kita ini masih tubuh yang lama, belum tubuh kebangkitan. Maka di dalam tubuh kita, saudara, ada pikiran yang sia-sia. Ya, masih ada pikiran yang sia-sia. Kalau enggak, Paulus enggak larang kita, ya, untuk apa, saudaraku, memiliki pikiran yang sia-sia. Ada pikiran yang sia-sia itu. Jadi kita nggak boleh berjalan dengan pikiran yang sia-sia. Apa pikiran yang sia-sia itu, saudara? Nah, di dalam bahasa Yunaninya, saudara, itu adalah Matiaos. Nah, Matiaos ini sebenarnya bahasa Ibrani, saudara. Tapi diyunanisasikan, ya. Nah, Matiaos, pikiran sia-sia, ya, punya 2 arti, saudara. Arti yang pertama, ya, pikiran sia-sia, ya. Tapi arti yang kedua adalah pikiran yang sombong, sombong, saudara. Nah, apa artinya pikiran yang sombong? Pikiran yang bersifat egosentris, ya. Dia berfokuskan aku, saya, ya, egonya, saudara. Jadi pikiran yang sia-sia itu apa? Ya, dengar ya, saudara, ini penting. Tidak lain dan tidak bukan adalah pikiran daging. Kenapa? Karena kita masih punya, ya, tubuh ini, dan di dalam tubuh kita ada pikiran daging. Itulah pikiran yang egois, saudara. Pikiran sombong, ya.
Jadi daging kita, saudara, punya pikiran itu egois, ya, egosentris. Saya. Ya itu dia, saudara. Jadi sayalah yang menentukan benar atau salah. Sayalah yang menentukan hidup saya mau jadi apa. Saya yang menjalani hidup saya. Ya, saya yang perlu ya mempraktekkan dengan kekuatan saya. Ya, jadi saya. Ya, inilah saudaraku pikiran daging. Ya, nah kalau kita punya pikiran daging, pikiran yang egosentris, maka katanya ayat 18 kita digelapkan akalnya. Nah, di dalam bahasa terjemahan baru Alkitab LAI dibilang ya pengertiannya gelap. Ya, nah pengertian di sini saudara bahasa aslinya kalau terjemahan lama akal, bahasa aslinya adalah apa saudara? Dianoia. Nah, dianoianya menjadi gelap. Apa itu dianoia, saudara? Dianoia adalah pikiran yang mendalam. Ya, jadi dianoia itu ya yang menyebabkan kita bisa punya pengertian, saudara. Pengertian ya, itu dianoia. Maka kalau orang saudara dianoianya gelap, pengertiannya jadi gelap. Jadi dia lihat apapun ya selalu saudaraku nggak pernah melihat sesuatu itu ya dan mengerti dengan benar saudara, dia selalu salah mengerti ya, baca Alkitab salah mengerti ya, melihat Tuhan salah mengerti, melihat diri sendiri salah mengerti, melihat pasangannya salah mengerti, melihat situasi yang ada zaman sekarang ini salah mengerti. Dia nggak pernah punya pengertian yang benar. Selalu pengertiannya salah, saudara. Karena udah gelap pengertiannya, saudara. Dia menafsir sesuatu itu nggak pernah menemukan tafsiran yang benar. Kalau dia baca Alkitab, dia nggak pernah bisa mengerti dengan benar, saudara. Nah itu dia, digelapkan akalnya. Habis itu saudara dijauhkan daripada kehidupan dengan Allah. Ya, jadi jauh dia dari persekutuan dengan Allah. Ya, dia nggak mungkin dekat, saudara. Habis itu dia menjadi jahil, ya, sebab kejahilan yang ada dalam dirinya. Ya, nah apa itu jahil, saudara? Bukan, oh dia jahil tuh suka isengin orang, bukan. Kata jahil dalam bahasa apa, saudaraku? Ya, Alkitab itu artinya bodoh, ya, bodoh. Makanya zaman kejahilan itu zaman kebodohan, ya. Di mana saudaraku banyak orang ya jadi bodoh, ya. Nah, bukan hanya bodoh, nggak ngerti kehendak Tuhan, dan oleh sebab kedegilan hatinya. Wow, bukan cuma bodoh tapi degil. Degil itu apa, saudara? Degil itu lebih dari bodoh, ya, itu bodoh kuadrat, oke? Okay? Ya, jadi udah kalau orang bodoh, ya, belum sampai degil, tapi degil lebih tinggi tingkat kebodohannya, saudara. Ya, nah, contohnya, orang bodoh, saudara, misalnya seorang anak kita tanya, nak, om tanya ya nak, 2 tambah 2 berapa? 5 om. Nah, itu bodoh, saudara ya. Kita bilang, bukan nak, 2 tambah 2 4. Ya. Nah, itu bodoh. 2 tambah 3 berapa nak? 6 om. Salah nak, 5. Oh gitu om. Nah, itu bodoh, saudara ya. Tapi kalau degil gini, saudara. Ya, nah, 2 tambah 2 berapa? 5 om. Salah nak. 2 tambah 2 4. Terus dia jawab gini, kalau gua mau 5 mau apa? Nah, itu degil. Oke. Nah, itu saudara ada yang degil, itu namanya bodoh kuadrat ya. Nah, kemudian saudara selanjutnya ayat 19, maka sebab sudah hilang perasaannya. Ini udah tumpul perasaannya terhadap dosa, mereka itu menyerahkan dirinya kepada percabulan, melakukan segala perbuatan yang cemar dengan lobanya. Nah, karena udah tumpul perasaannya, mereka menyerah kepada
dosa, menyerah kepada perbuatan-perbuatan daging. Jadi saudara, kalau kita saudara ya berjalan dengan pikiran daging, nah makanya kita pengertiannya gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah, bodoh, degil, tumpul perasaannya, dan akhirnya menyerah kepada hawa nafsu kita, menyerah kepada perbuatan-perbuatan daging, dan berbuat perbuatan-perbuatan daging dengan lobanya. Nah, inilah saudaraku orang kafir, orang yang tidak mengenal Allah. Nah, kita nggak boleh seperti itu, saudara. Jadi kita perlu berjalan tiap hari, ya, bukan dengan pikiran yang sia-sia, pikiran daging, tapi kita mesti berjalan dengan pikiran manusia baru, pikirannya roh, lawannya pikiran daging. Nah, bagaimana caranya, saudara? Maka kita mesti shifting. Nanti kita lihat lebih dalam lagi, saudara. Ya, kita perlu ya shifting dari pikiran daging menjadi pikiran roh. Gimana caranya? Nah, catat aja Roma pasal 8 ayat yang kelima. Ya, dikatakan begini, sebab orang yang hidup menurut daging, nah ini dia, berjalan menurut daging, maka dia memikirkan perkara-perkara dari daging. Tapi orang yang hidup menurut roh, berjalan menurut roh, dia akan memikirkan perkara-perkara yang dari roh. Jadi cara untuk saudara tidak memikirkan pikiran-pikiran daging adalah jangan berjalan mengikuti daging. Berjalanlah mengikuti roh. Maka otomatis saudara shifting dari pikiran yang sia-sia, pikiran daging, menjadi pikiran roh. Ya, jadi tiap pagi saudara mesti begitu bangun pagi, selamat pagi Tuhan Yesus. Ingat, jangan sampai dikuasai oleh pikiran-pikiran daging, ya. Nah, tapi kalau saudara bangun pagi, jangan lupa saudara ya harus memilih mau memikirkan pikiran-pikiran daging atau pikiran roh. Nah, caranya gimana? Kalau saudara mau berpikir pikiran-pikiran roh, ya langsung berjalan menurut roh. Pagi itu makanya kita mesti walk in the spirit so you will not fulfill the work of the flesh. Kita harus berjalan dalam roh tiap hari supaya tidak menggenapi perbuatan-perbuatan daging. Nah, itu dia saudara. Itulah praktek berjalan ya bersama Yesus. Kedua, mari kita lihat saudaraku, kita harus belajar next dari Kristus. Tapi bukan begitu, kamu ini belajar daripada Kristus. Jikalau sungguh kamu sudah mendengarkan dia. Jadi cara belajar dari Kristus, kita mesti mendengarkan dia dan sudah diajari. Dan ya kita diajar, saudara. Ya, oleh Yesus, diajar oleh dia melalui apa? Firman, melalui apa? Saudara, pengajaran-pengajaran ya, melalui apa? Saudara, komunitas kita, melalui apa? Saudara, melalui pemurid kita yang muridin kita. Kita mesti mendengarkan dia, saudara. Itulah cara kita belajar dari Kristus. Ya, jadi tiap hari, saudara, kita mesti belajar dari Kristus. Ya, sebab Kristus itu guru kita, kita pemagangnya. Jadi kita tiap hari belajar dari dia sebagai pemagang. Kita belajar apa, saudara? Ya, ayat 22 yaitu, akan hal kelakuanmu yang dahulu, kamu membuangkan ya perangaimu yang lama, yang rusak menurut daya hawa nafsu, supaya roh pikiranmu diperbaharui di dalam kamu. Nah, ada dua hal yang kita belajar, saudara. Pertama, belajar pembaharuan pikiran, ya. Yang kedua, kita mesti belajar membuang perangai yang lama dan mengenakan perangai yang baru. Next, mari kita lihat.
Jadi kita belajar dua hal bersama Kristus tiap hari, saudara. Belajar pembaharuan pikiran dan belajar pembaharuan perangai. Ya, pembaruan pikiran itulah metanoia, saudara. Ya, kita tiap hari mesti apa, saudara, mengalami ya pembaharuan pikiran, metamorfoo. Supaya bisa mengalami metamorfoo, ya, pikiran kita tiap hari mesti praktek metanoia. Apa itu metanoia? Ganti pikiran. Ya, itu dia, saudara. Dari pikiran daging menjadi pikiran roh, ya. Itu Roma 8 ayat 5. Jadi tiap hari saudara mesti cek, ya, 24 jam coba cek. Saya ini ya lagi mikirin pikiran apa? Pikiran daging atau pikiran roh? Pikiran daging itu self-centered, saudara. Ya, egosentris. Ya, saya itu pikiran daging. Pikiran roh itu God-centered, Christ-centered. Ya, nah, jadi saudara tiap hari mesti cek, saya ternyata pikiran daging ini. Ya, wah ganti. Ya, ganti jadi pikiran roh. Nah, saudara, kemudian yang kedua kita belajar tiap hari dari Kristus, ya, bertobat, ya, dalam bahasa apa, saudara? Dalam bahasa Ibraninya adalah teshuva. Nah, teshuva itu artinya berbalik arah 180 derajat. Ya, kalau dulu kita ya berjalan mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan manusia lama, sekarang kita berbalik arah, praktekkan kebiasaan-kebiasaan manusia baru, ya. Jadi itulah teshuva, berbalik 180 derajat, ya. Kalau dulu kita arahnya mempraktekkan manusia lama, ya, nanti kita lihat apa aja itu, saudara, ya. Nah, kita mesti ganti arah, ya. Sekarang praktekkan kebiasaan-kebiasaan manusia baru yang berlawanan dengan kebiasaan-kebiasaan manusia lama, ya. Nah, ini yang kita mesti, saudaraku, terus praktekkan dalam hidup kita, ya. Jadi B yang kedua adalah belajar dari Kristus sang kepala dari manusia baru itu. Nah, sekarang yang ketiga, yang terakhir, saudara. Ya, yang terakhir kita mau lihat, jadi kita perlu praktek berubah next lewat kematian dan kebangkitan Kristus, saudara. Nah, ini yang kita terus-menerus renungkan minggu ini, saudara. Ya, kita mau renungkan kematian Yesus, dan hari Minggu nanti kita mau renungkan kebangkitannya Kristus, saudara. Nah, ingat, saudara, ayat 22 bilang, yaitu akan hal kelakuanmu yang dahulu, kamu membuang perangaimu yang lama. Ya, membuang di sini, saudara, caranya bagaimana? Ya, nah, caranya kita nggak bisa buang kalau Yesus nggak mati di kayu salib, saudara. Ingat, Yesus mati di kayu salib itu supaya kita mati terhadap perangai yang lama. Ya, manusia lama itu dibunuh oleh Tuhan Yesus di kayu salib, dimatikan. Ya, jadi kita sudah mati secara de jure. Kita sudah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, ya. Jadi ku telah mati, saudara. Itu secara de jure, secara posisi kita sudah mati. Saudara bisa lihat itu di Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat 3, ya. Kamu telah mati. Ya, jadi kita sudah mati, saudara. Itu Kolose 3 ayat 1 sampai ayat 3. Tapi aneh sekali, saudara, di dalam Kolose 3 ayat 5 dikatakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya, ada terjemahan bilang, matikanlah dalam tubuhmu segala sesuatu yang duniawi. Ya, jadi kok aneh?
Yang satu bilang sudah mati, ayat 1-3. Kok ayat 5 bilang, matikanlah. Yang benar. Ya, mana yang benar? Dua-duanya benar, saudara. Yang ayat 1-3 itu secara posisi, secara de jure kita sudah mati. Tapi secara de facto kita belum mati. Saudara harus mematikannya. Sama ilustrasinya kayak ayam. Masih ingat saudara? Ayam kalau kepalanya udah dipotong, udah mati belum? Udah. Tapi tubuhnya masih gerak-gerak, ya kan? Nah, itu apa, saudara? Gerak-gerak itu kebiasaannya, kelakuan yang kebiasaan yang lama itu, saudara. Nah, itu mesti dimatikan. Jadi ayam itu sudah mati, ya, tapi secara de facto belum mati. Secara de facto dia mesti dimatikan, ya, gerakan otomatisnya, saudara. Demikian juga dalam tubuh kita. Ya, secara de jure kita udah mati, tapi secara de facto kita masih kelejotan, masih praktek kelakuan-kelakuan manusia lama. Nah, mesti dimatikan, ya, respon-respon otomatis itu dalam tubuh kita, ya. Oke. Nah, jadi barulah kemudian saudara, ya, kita sambil berperangaikan perangai yang baru. Ya, kita perlu apa, saudaraku? Ya, perlu membangun kelakuan-kelakuan manusia baru, ya. Karena kita tadinya udah dilatih sama Adam berbuat dosa, ya, kita udah punya kebiasaan yang lama yang berdosa, dihentikan, dimatikan, dan kemudian kita bangun kebiasaan-kebiasaan baru dalam tubuh kita ini, saudara. Karena tubuh kita sekarang miliknya Allah. Ini bukan milik kita lagi, ya. Kita mesti bangun apa, kelakuan-kelakuan manusia baru. Nah, gimana caranya, saudara? Makanya harus lewat kematian dan kebangkitan. Nah, caranya adalah mari kita lihat 2 Korintus 4 ayat 11. Ya, next kita lihat, saudara. Cara kita ya mengalami kematian itu gimana, saudara? Jangan takut. Tuhanlah yang bertanggung jawab membawa kita kepada kematian tiap hari. Ya, 2 Korintus 4 ayat 11. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus, ingat, terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Jadi saudara tiap hari dibawa oleh Tuhan Yesus, dibawa oleh Allah, ya, supaya saudara mengalami maut, kematian karena Yesus. Nah, ini bukan kematian sembarangan, kematian karena Yesus. Ya, jadi saudara tiap hari dibawa kepada kematian. Pertanyaannya, kenapa? Apa Tuhan jahat? Apa Tuhan iseng, ya? Apa Tuhan nggak suka lihat kita seneng? Ya, enggak, saudara. Tujuannya supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Lihat, di dalam diri saudara, lihat gambar ini, saudara. Sudah ada Kristus, kehidupan Kristus. Lihat gambar yang kiri atas. Yaitu terang sekali, sudah ada terang itu. Tapi terang itu belum bisa bersinar keluar, ya saudara. Kenapa? Karena ditutupi oleh sebuah, apa, saudaraku, ya, bejana tanah liat. Nah, bejana tanah liat inilah tubuh kita, saudara. Nah, kalau bejana tanah liatnya belum diremukkan, seperti ya Watchmeni bilang, saudara, belum diremukkan manusia jasmaninya, manusia luarnya kita, manusia apa, saudara, lahiriannya kita, belum diremukkan, yang nggak kelihatan kehidupan Kristus itu lewat tubuh kita. Nah, caranya makanya mesti diremukkan tiap hari. Nah, Tuhan itu yang bawa kita kepada kematian-kematian tiap hari. Kadang-kadang saya temukan dalam hidup saya ada 2-3 kematian, minimal 1 kematian tiap hari. Ya, lewat apa, saudara? Lewat ujian pencobaan sehari-hari. Ya, kita ngalamin itu, saudara. Lewat apa, saudara? Ya, lewat kita
saudaraku, kita ngalamin penderitaan-penderitaan emosional, ya. Kita, saudaraku, mungkin dibully, diperlakukan gak adil, ya, disalah mengertiin, ya, kita saudaraku, direndahkan, ya. Nah, itu saudara, kita ngalamin penderitaan emosional atau penderitaan saudara, mental. Kita kehabisan akal, ya, tapi tidak putus asa, ya. Seringkali sudah kita ngalamin, ya, ada saudara, hal-hal yang kita alamin sampai aduh, kita punya masalah, kita bingung sama masalah kita, saudara. Kalau sampai kita bingung, berarti kita yang masih hidup, ya. Makanya kita mesti mati. Tapi kalau aku mati, Kristus yang hidup di dalam kita. Kalau Kristus yang hidup, maka Kristus termanifestasi dalam diri kita. Ya, kita ngalamin apa lagi, saudara? Ya, kita ngalamin aniaya, tapi tidak ditinggalkan. Kita dihempaskan, tapi tidak binasa. Ya, melayani Tuhan itu capek, saudara. Ya, nggak enak, harus berkorban. Ya, tapi saudaraku, lewat itu kita mati terhadap ego. Ya, saudara, ketika kita mati terhadap ego, kehidupan Kristus menjadi nyata. Ya, jadi inilah cara kita, ya, mematikan perbuatan-perbuatan daging, saudara. Cara kita mematikan saudara, ya, tadi itu, saudara, kelakuan-kelakuan manusia lama, kebiasaan-kebiasaan yang berdosa. Nah, kemudian kalau bagian Tuhan bawa kita kepada maut, ya, diserahkan kepada maut. Nah, bagian kita apa? Bagian kita ayat 10. Kamu senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, ya. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Kalau bagian Tuhan, dia serahkan kita kepada maut. Bagian kita apa? Nah, bagian kita nggak perlu bunuh diri, saudara. Nggak perlu mati kau, Edi, mati kau, ya. Kita nggak perlu siksa diri, nggak perlu, ya, karena cara mati itu bukan dengan usaha, saudara. Kita mati dengan iman. Nah, ini dia banyak orang nggak ngerti, ya. Makanya kita mesti pikul, senantiasa membawa kematian Yesus. Bukan kematian kita, bukan kematian saudara, kematian Yesus. Ya, jadi kita udah mati bersama Yesus 2000 tahun yang lalu. Makanya nggak perlu mati lagi. Karena secara de jure kita sudah mati. Ya, makanya kita percaya aja. Kita sudah mati bersama Kristus. Ya, inilah yang disebut pikul salib, saudara. Jadi pikul salib itu bukan mati kau, Edi, mati kau, bukan. Ya, kamu sudah mati, Edi. Ya, kamu sudah mati bersama Kristus. Nyanyi aja, ku telah mati. Dengan iman kita mati. Ya, karena kita sudah mati, itu fakta, sudah mati. Ya, di dalam Yesus saya sudah mati. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan. Jadi kalau saudara bawa, Tuhan bawa saudara kepada kematian, bagian saudara sederhana. Akui saudara sudah mati, percaya saudara sudah mati, ya, dan terima kenyataan bahwa saudara sudah mati. Makanya kalau nggak salah 2 ayat selanjutnya dia bilang, karena kami percaya maka kami berkata-kata. Jadi cara mati itu adalah confess. Kalau kita percaya, kita confess. Makanya nyanyi, ku telah mati dan tinggalkan. Nanti kalau saudara confess terus, tiba-tiba bang, saudara mati. Nah, waktu saudara mati itu, nanti saudara lihat, kehidupan Yesus muncul dalam diri saudara. Kehidupan yang baru, ya. Jadi sifat-sifat Yesus yang baru, saudaraku, ya, itu muncul. Inilah manusia barunya muncul. Kalau manusia lamanya mati, manusia barunya muncul. Nah, maka kita mau lihat secara praktis sekarang, bagaimana kita berubah lewat kematian dan kehidupan di dalam Yesus.
Mari kita lihat next yang terakhir. Makanya nanti saudara renungkan lagi, ya, next dari ayat yang ke-25 berikutnya boleh ditampilkan, ya, dari ayat 25 sampai ayat 32. Pertama, ya, kita mesti mematikan dusta dalam diri kita, saudara. Buang dusta itu, matikan dia, karena dusta adalah sifat manusia yang lama, kelakuan manusia yang lama. Matikan dia. Nah, kalau udah matikan dia, nanti yang bermanifestasi perkataan yang benar. Ya, kita mesti keluarkan perkataan yang benar. Kedua, matikan marah yang berdosa, saudara. Supaya jangan kita punya tempat buat iblis bekerja. Tutup tempat buat iblis bekerja itu, saudara. Matikan kelakuan suka mencuri, saudara. Ya, mencuri apa? Mencuri milik orang lain, mencuri milik Allah, mencuri milik, ya, seseorang tanpa kita, haknya orang kita ambil, ya. Nah, kita buang ini karena ini kelakuan manusia lama, ya, sehingga kelakuan manusia baru bisa bermanifestasi rajin dan memberi, suka memberi. Ya, kemudian berikutnya, matikan perkataan kotor. Ini perkataan-perkataan yang merusak, ya, yang mengutuk, perkataan-perkataan yang tidak mendatangkan kasih karunia, perkataan yang menghancurkan hidup orang lain. Ya, itulah perkataan korup, perkataan, ya, yang mematikan. Buang itu, saudara, dengan cara, ya, kita mati, saudaraku, dan sehingga kita bisa memanifestasikan perkataan yang membangun, yang mendatangkan kasih karunia buat orang yang mendengarkannya. Yang terakhir, ayat 30 sampai 32, jangan mendukakan Roh Kudus dengan menyimpan kepahitan dan dosa-dosa korporat, tapi matikanlah dosa-dosa tersebut dan manifestasikan kasih dalam hidup saudara. Nah, inilah cara kita hidup di dalam, saudara itu, ya, manusia baru. Inilah cara kita, saudara, menanggalkan, ya, kelakuan-kelakuan manusia lama dan mengenakan kelakuan-kelakuan manusia baru. Caranya bagaimana? Saya ulangi, caranya praktek 3B. Ya, ingat, berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, berubah serupa Kristus. Itu saja yang saya mau sampaikan. Nah, saya berharap saudara-saudara, Bapak Ibu mendapatkan berkat dan praktekkan ini di dalam kompak kita. Ya, saya harus segera meninggalkan Zoom ini dan saya serahkan kembali ke teman-teman yang bertugas. Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Pak Edilio yang sudah memperlengkapi kita semua.